Pernah nggak sih kalian salah paham hanya karena sebuah pesan di dalam grup chat? Ataupun kalian merasa bingung karena penjelasan dari ketua tim itu kurang jelas? Nah, tahu nggak sih kalian, ternyata ini merupakan salah satu tantangan yang terjadi bagi para generasi Z dalam memimpin di era digital. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Berkomunikasi bisa sampai dalam waktu beberapa detik, bisa melalui pesan singkat, media sosial, ataupun video call. Akan tetapi, walaupun ini menjadi sebuah kemudahan bagi para generasi Z, hal ini juga menjadi sebuah tantangan bagi mereka untuk di masa kepemimpinan mereka di dalam sebuah organisasi. Generasi Z merupakan generasi yang lahir dan tumbuh bersama perkembangan teknologi. Hal ini membuat para generasi Z itu menjadi terbiasa dalam penggunaan teknologi di dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti menggunakan internet, media sosial, ataupun perangkat digital lainnya. Bahkan nih ya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa generasi Z akan mulai mendominasi dunia kerja, dan sebagian dari mereka itu akan menduduki posisi kepemimpinan di berbagai organisasi pada masa yang akan mendatang. Namun untuk menjadi pemimpin di era digital pada saat ini itu tuh tidak semudah yang dibayangkan. Ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi seorang pemimpin di era digital. Salah satu tantangannya adalah komunikasi interpersonal. Akibat dari penggunaan teknologi yang terlalu sering, seperti menggunakan pesan singkat di media sosial, itu tuh membuat generasi Z itu menjadi sulit dalam berkomunikasi secara interpersonal. Mereka sulit menyampaikan gagasan mereka kepada tim sehingga bisa memicu yang namanya kesalahpahaman dan kebingungan di dalam tim. Selanjutnya ada tantangan kedua, yaitu mendengarkan secara aktif. Menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya dituntut untuk memberikan instruksi saja, melainkan mereka juga harus bisa mendengarkan rekan tim mereka, mulai dari pendapat mereka, saran mereka, ataupun permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dengan begitu, seorang pemimpin akan dapat mengetahui kondisi sebuah organisasi ataupun tim tersebut, yang akan berpengaruh kepada pengambilan keputusan nantinya. Misalnya, seorang ketua hanya mengirim pesan, "Kerjakan bagian masing-masing ya." Namun, anggota tim menjadi bingung karena tidak mengetahui tugas masing-masing secara jelas. Akibatnya, koordinasi menjadi kurang efektif dan pekerjaan tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, generasi Z perlu mengembangkan kemampuan komunikasi kepemimpinan mereka. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya mampu dalam menggunakan teknologi. Mereka harus pandai dalam menciptakan komunikasi yang efektif, mendengarkan secara aktif, dan juga membangun hubungan yang baik antar rekan tim kerja. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah penyeimbangan antara pemanfaatan teknologi dan juga kemampuan komunikasi serta empati. Cara yang paling sederhana itu adalah dengan melatih diri untuk menyampaikan gagasan ataupun tugas secara lebih jelas, dan juga bisa melalui pengadaan diskusi secara langsung ataupun melalui video call, dan juga cobalah untuk memberikan kesempatan dan mendengar pendapat dari rekan tim ataupun rekan kerja. Pada akhirnya, teknologi itu memang mempermudah komunikasi. Akan tetapi, kepemimpinan itu tidak hanya tentang mengirim pesan melalui sebuah layar. Kepemimpinan yang baik itu artinya ia bisa berkomunikasi, memahami, mendengarkan, serta membangun relasi yang baik dengan orang lain. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan komunikasi kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting bagi para generasi Z, agar mereka bisa menghadapi tantangan di dalam era digital pada saat ini, dan juga agar mereka bisa menjadi seorang pemimpin yang efektif di masa depan. Karena pemimpin terbaik di era digital bukan hanya mereka yang menguasai teknologi, tetapi juga mereka yang mampu memahami manusia.